Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat yang sudah bantu like dan subscribe, semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi seputar pencairan bansos untuk kategori janda lansia tanpa penopang ekonomi. Ya, kita bisa baca di sini ya kan. Untuk kriteria penerimaan bansos, secara umum, seseorang dengan kriteria janda lansia tanpa penopang ekonomi sangat mungkin memenuhi kriteria penerima bansos pemerintah pusat maupun daerah, asalkan yang bersangkutan terdaftar dalam basis data resmi pemerintah, ya kan? Jadi ini perlu dicatat ya kan? Ini ada syarat kuncinya juga. Untuk syarat yang pertama, harus terdaftar di DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Ini adalah syarat mutlak ya, jadi nggak bisa diganti. Lansia harus terdaftar dalam DTKS yang dikelola oleh Kementerian Sosial atau Kemensos Republik Indonesia. Data di DTKS menjadi acuan utama untuk penentuan penerima hampir seluruh program bansos. Jadi, siapapun yang ingin mendapatkan bantuan sosial itu harus terdaftar di DTKS. Buat yang belum ya segera mendaftar ke kantor desa atau kelurahan setempat. Dan syarat yang kedua ya, itu usia lansia. Umumnya program PKH mensyaratkan lansia berusia 70 tahun ke atas untuk komponen lansia. Meskipun beberapa sumber menyebutkan 60 tahun ke atas untuk kriteria umum. Nah, jadi nggak harus 70 tahun ke atas ya. Yang 60 tahun ke atas juga ada yang sudah dapat kayak gitu kan ya. Itu syarat yang kedua. Terus syarat yang ketiga, keluarga miskin atau rentan miskin. Ketiadaan penopang ekonomi tanpa penghasilan tetap atau dengan penghasilan sangat rendah. Secara otomatis memasukkan kriteria ini ke dalam kategori miskin atau rentan miskin yang didasar oleh program bansos. Nah, jadi untuk syarat yang ketiga ini, kalau si penerima bantuan itu orang kaya, ya kan, janda tetapi kaya, kayak gitu kan ya, itu tidak bisa ya. Ini khusus untuk keluarga miskin atau rentan miskin. Itu bisa ya, itu syarat yang ketiga. Dan syarat yang keempat, itu bukan ASN, TNI, atau Polri ya. Jadi kalau jadi aparatur negara itu sudah nggak bisa guys ya. Tidak sedang terdaftar sebagai aparatur sipil negara atau ASN ya. Itu perlu dicatat. Terus tidak menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri ya. Itu perlu dicatat. Kalau terdaftar sebagai ASN, TNI, atau polisi, itu nggak bisa. Itu syarat yang keempat. Dan syarat yang kelima, bukan penerima bantuan sejenis lainnya. Ini ya, sedang tidak menerima bantuan sosial lainnya yang memiliki bantuan serupa. Contohnya, seperti BLT UMKM atau Kartu Prakerja, tergantung kebijakan ya. Lagi-lagi ini tergantung kebijakannya. Jika belum terdaftar, pendaftaran dapat dilakukan secara offline ya, melalui kantor desa atau kelurahan setempat, atau secara online melalui aplikasi Cek Bansos Kemensos ya. Buat yang belum terdaftar, silakan kalian daftarkan melalui aplikasi juga ada, namanya itu aplikasi Cek Bansos, atau kalau melalui kelurahan juga bisa ya, atau kantor kepala desa kayak gitu. Nah, terus bantuan sosial bansos yang relevan. Ada beberapa program bantuan sosial dari pemerintah pusat dan daerah yang sangat mungkin diberikan kepada janda lansia tanpa penopang ekonomi. Untuk bantuan yang pertama ya, itu program Keluarga Harapan atau PKH. Ini komponen lansia ya. PKH adalah program bantuan tunai bersyarat yang menargetkan keluarga penerima manfaat atau KPM berdasarkan komponen tertentu. Jenis bantuannya itu uang tunai. Terus relevansi, lansia merupakan salah satu komponen penerima PKH. Besar perkiraan itu sekitar 2,4 juta per tahun yang disalurkan per tahap. Misalnya 600.000 per tahap ya, atau tribulanan lah, 3 bulan sekali. Nah, untuk syarat tambahan, lansia umumnya usia 70 tahun ke atas harus berada dalam KPM yang terdaftar di DTKS. Jadi kalau belum terdaftar ya segera mendaftar ya. Nah, terus bantuan yang kedua, jadi tadi itu sudah mendapatkan PKH, terus bantuan yang kedua itu bantuan pangan non tunai atau BPNT atau program sembako lah ya. BPNT atau kartu sembako adalah bantuan yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan pangan. Jenis bantuannya, bantuan pangan berupa saldo yang dapat digunakan untuk membeli bahan pangan tertentu seperti beras, telur, lauk pauk, dan sayuran
di e-warung atau agen resmi ya. Nah, terus relevansi. Penerima PKH seringkali juga menerima BPNT. Kriteria miskin atau rentan miskin tanpa penopang ekonomi adalah sasaran utama program ini. Ya, jadi ini jelas ya programnya ya. Dan besaran perkiraan itu sekitar 200.000 per bulan. Ini untuk program sembako ya. Jadi tadi itu ada program PKH, itu sudah dapat satu bantuan. Terus ada bantuan pangan non tunai atau program sembako lah ya. Nah, terus ada juga bantuan yang ketiga, bantuan sosial khusus lansia, bansos dari pemerintah daerah. Ini bukan pemerintah pusat ya yang ngadain ya, ini pemerintah daerah. Beberapa pemerintah daerah seperti DKI Jakarta dan Yogyakarta memiliki program bantuan khusus untuk lansia miskin yang sumber dayanya berasal dari APBD ya. Jadi ini sumber dayanya dari daerah ya. Contoh, Kartu Lansia Jakarta atau yang sering disingkat KLJ ya. Ini dikhususkan untuk lansia di DKI Jakarta. Jenis bantuannya itu bantuan tunai. Besar perkiraan itu sekitar 600.000 per bulan ya. Dengan syarat usia minimal 60 tahun, terdaftar di DTKS dan berdomisili di DKI Jakarta. Jadi kalau di daerah kalian nggak ada bantuan sosial khusus lansia, kemungkinan kalian nggak akan dapat. Tetapi kalau ada ya kalian akan dapat ya. Nah itu bantuan yang ketiga. Nah terus bantuan yang berikutnya adalah bantuan sosial non reguler. Ini bantuan yang keempat ya. Lansia tanpa penumpang ekonomi juga berpotensi menerima bantuan non reguler seperti bantuan langsung tunai atau BLT dari dana desa ya. Jika tinggal di wilayah desa, bisa diusulkan untuk menerima BLT dana desa yang ditujukan untuk masyarakat miskin ekstrim atau yang terdampak ekonomi. Jadi untuk janda lansia yang tinggal di wilayah pedesaan tetapi belum mendapatkan BLT, itu bisa langsung diusulkan ya ke kantor kelurahan ya atau kantor desa ya. Nah, terus penerimaan bantuan iuran PBI, Jaminan Kesehatan Nasional. Kategori ini umumnya otomatis masuk sebagai peserta PBI JKN, di mana iuran BPJS Kesehatan ditanggung oleh pemerintah. Jadi kesimpulannya, kriteria janda lansia tanpa penopang ekonomi hampir pasti memenuhi syarat untuk mendapatkan PKH komponen lansia dan BPNT program sembako, asalkan namanya sudah terdaftar dan divalidasi dalam DTKS. Selain itu, bantuan khusus daerah seperti KLJ juga sangat relevan jika lansia tersebut berdomisili di daerah yang menyediakan program tersebut. Nah, jadi untuk kriteria janda lansia tanpa penumpang ekonomi, itu ada 4 bantuan ya. Yang pertama itu PKH, yang kedua itu program sembako, yang ketiga itu bantuan sosial khusus lansia. Ini bansos dari pemerintahan daerah ya, yang sumber dananya itu dari APBD. Terus yang keempat itu bantuan sosial non reguler ya, seperti BLT dari dana desa. Dengan syarat-syarat yang sudah tadi saya sebutkan. Yang pertama itu syaratnya harus sudah terdaftar di DTKS. Terus yang kedua itu usianya sudah lansia. Dan syarat yang ketiga itu harus dari keluarga miskin atau rentan miskin. Terus syarat yang keempat, bukan ASN, TNI, atau polisi ya. Kalau masih jadi anggota aparatur negara itu nggak bisa ya. Dan yang kelima, bukan penerima bantuan sejenis lainnya. Seperti BLT UMKM atau kartu prakerja. Itu nggak bisa ya. Jadi seperti itu. Dan buat yang belum terdaftar, segera mendaftar melalui kantor desa atau kelurahan setempat. Dan buat yang sudah terdaftar, semoga bantuannya cepat cair. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.